I have a dream. I want to be internist. Halo buat teman-teman semua yang nemu channel ini. Semoga ini bisa jadi hidden gems buat teman-teman yang punya mimpi yang sama kayak aku. Semoga kita bisa bertumbuh dan berjuang bersama. Doakan aku ya, semoga bisa jadi dokter spesialis penyakit dalam. Amin, dan semoga teman-teman juga bisa mengejar mimpi teman-teman. Selamat menyimak. Ayo kita baca dan bikin rangkuman bareng-bareng ya. Oke. Dari awal, pengembangan ilmu dan profesi penyakit dalam. Kita pelan-pelan ya, dari judulnya dulu. Berarti kan tentang kita mendalami banget tentang penyakit dalam ini nih. Bagaimana pengembangan dari ilmu-ilmunya dan profesinya bagaimana. Kayak kita kupas tuntas gitu loh. Oke, ilmu kedokteran itu terus berkembang. Aduh, ini ya. Agak bacanya agak speakpo, agak typo, tapi aku coba pelan-pelan ya. Ilmu kedokteran terus berkembang ya, pasti dong gitu kan. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah terbentuknya percabangan ilmu kedokteran. Oke, jadi emang ilmu kedokteran itu terus bercabang, jadi ada cabang-cabangnya nih. Jika ilmu kedokteran semula merupakan seni menyembuhkan penyakit, emang kan katanya the art of healing, yang dilaksanakan oleh dokter yang mampu melayani pasien yang menderita berbagai penyakit. Maka kemudian sesuai dengan kebutuhan, ilmu kedokteran ini bercabang menjadi cabang bedah dan medis. Oke, jadi memang katanya saking bercabang-cabangnya gitu, sesuai kebutuhan awalnya bercabang dulu jadi bedah dan medis. Oke, I do understand. Oke, sampai sini ngerti lah ya. Percabangan ini sudah terjadi cukup lama, yakni sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Percabangan bedah memungkinkan pendalaman ilmu untuk mendukung layanan bedah, sedangkan medis melayani ilmu yang mendukung layanan non-bedah. Jadi ada, kalau awalnya cuma bedah sama non-bedah aja nih, selanjutnya terjadi percabangan lagi nih, medis bercabang menjadi ilmu penyakit dalam dan ilmu kesehatan anak. Oke, jadi ini lebih ke sejarahnya dulu cuma bedah sama medis, dan medis dibagi lagi jadi ilmu penyakit dalam dan ilmu kesehatan. Oke, udah lah ya. Istilah penyakit dalam pertama kali digunakan oleh Paracelsus pada tahun 1528. Percabangan ilmu kedokteran ternyata tidak hanya sampai di situ, namun terus terjadi percabangan baru sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masyarakat. Percabangan ilmu kemudian terjadi pendalaman yang amat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan keterampilan yang pada akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Namun, selain manfaat yang dipetik dari percabangan ilmu kedokteran, kita juga menghadapi tantangan bahwa percabangan ilmu dapat memecah ilmu kedokteran menjadi kotak-kotak yang kurang mendukung ilmu kedokteran sebagai kesatuan. Untuk itu perlu disadari bahwa percabangan ilmu kedokteran haruslah mendukung kesatuan ilmu kedokteran sendiri. Selain itu juga harus disadari bahwa layanan yang terkotak akan meningkatkan biaya kesehatan dan menjadikan pasien kurang diperlakukan sebagai manusia yang utuh. Ya, jadi dari situ sih kita bisa tahu ya bahwa pada dasarnya secara histori gitu ya, dalam ilmu kedokteran itu terdapat percabangan yang awalnya tadinya bedah non bedah dan medis sih sebenarnya. Nah, medis ini yang non bedah itu. Nah, medis dibagi dua, ada ilmu penyakit dalam, terus ada juga ilmu kesehatan anak ya. Terus tapi emang
percabangan ini membuat ilmu kedokteran terkotak-kotak, membuat ilmu kedokteran terkotak-kotak. Dan kurang kalau misalnya disimpulin sih ya, yang aku baca, karena terkotak-kotaknya ini menyebabkan kita kurang memanusiakan manusia, kurang memanusiakan manusia. Jadi kurang manusiawi lah ya istilahnya. Oke, lanjut ya. Ilmu penyakit dalam. Sebagai salah satu cabang kedokteran, ilmu penyakit dalam mempunyai nilai dan ciri yang merupakan jati dirinya. Sudah tentu ilmu penyakit dalam memiliki nilai bersama yang merupakan nilai inti ilmu kedokteran, yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, bebas dari diskriminasi, serta melaksanakan praktik kedokteran dengan penuh rasa tanggung jawab. Nilai tersebut diamalkan dalam melaksanakan profesi ilmu penyakit dalam. Namun, karena ilmu penyakit dalam mendukung layanan spesialis penyakit dalam yang menyediakan layanan spesialis untuk orang dewasa secara berkesinambungan, maka salah satu nilai penting yang dijunjung dalam layanan spesialis penyakit dalam adalah nilai yang mewarnai layanan yang komprehensif berupa penyuluhan, pencegahan, diagnosis, dan terapi dan rehabilitasi. Oke, sampai di sini. Berarti intinya sih ada spesialistik di dalam si penyakit dalam ini kan. Nilai-nilainya itu didasarkan pada tanggung jawab. Oke. Ada nilai gitu ya. Nilai spesialistik didasarkan dari rasa tanggung jawab. Terus layanan yang komprehensif, dan layanannya tuh komprehensif banget. Oke, lanjut ya, intinya sih gitu doang. Layanan komprehensif ini memungkinkan seorang dokter spesialis penyakit dalam untuk menata laksanakan baik penyakit akut maupun penyakit kronis. Selain itu, pendekatan dalam penata laksanaan penyakit adalah pendekatannya holistik. Jadi berarti udah dua nih, ada komprehensif, ada holistik. Komprehensif berarti dari penyuluhan, pencegahan, diagnosis, terapi, dan rehabilitasi, dan ada holistik. Kalau holistik berarti ya dia memandang pasien secara utuh, memandang secara fisik, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan dokter untuk memandang pasien sebagai manusia dengan berbagai persoalan, tidak hanya berbatas pada persoalan biologik semata. Nilai lain yang dimiliki oleh ilmu penyakit dalam adalah keinginan untuk mengikuti perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Oke. Mengikuti perkembangan zaman berarti ya. Keterampilan kognitif merupakan kemampuan yang penting dalam ilmu penyakit dalam. Berbagai penemuan baru dalam ilmu kedokteran merupakan masukan yang berharga dalam mengamalkan keterampilan kognitif ini. Selain itu, ilmu penyakit dalam tanggap pada masalah kesehatan, baik masalah kesehatan individu maupun masyarakat. Meningkatnya populasi usia tua minimal. Meningkatnya populasi usia tua misalnya merupakan contoh yang memerlukan tanggapan ilmu penyakit dalam. Oke, kita review ya. Berarti nilai spesialistiknya rasa tanggung jawab, dan tadi nilai-nilai yang paling utamanya adalah komprehensif dan holistik. Kita tuh harus komprehensif, berarti dari awal sampai akhir menata laksananya ya. Oke. Dari penyuluhan, terus dari apalagi pencegahan, terus diagnosis juga, terapi
terapi dan rehabilitasi. Sedangkan kalau holistik dia bukan cuma dari segi biologikalnya doang, tapi dari semua aspek gitu, segi fisik, segi psikologis, sama sosial. Oke. Alright. Lanjut ya. Dalam pelayanan spesialis penyakit dalam, diperlukan kemampuan untuk mengkoordinasi agar pasien dapat dilayani secara tepat guna dan berhasil guna. Keterampilan ini menghendaki kemampuan memimpin atau leadership. Dengan demikian, nilai-nilai yang diamalkan oleh dokter spesialis penyakit dalam adalah nilai untuk mendukung layanan yang komprehensif dan berkesinambungan dengan pendekatan holistik. Nilai untuk tanggap terhadap persoalan kesehatan masyarakat, serta nilai kepemimpinan dan profesionalisme. Nilai-nilai ini bukanlah nilai yang baru, namun perlu dimiliki oleh dokter spesialis penyakit dalam agar melaksanakan perannya sebagai dokter spesialis penyakit dalam yang baik. Berarti tadi udah komprehensif, holistik, ada tambahan lagi nih. Berarti dia tuh tanggap dengan persoalan kesehatan di masyarakat. Berarti ya dia tuh up to date kan ya, tahu nih di masyarakat kayak gimana nih real life-nya. Jadi kalau ada yang update, nah si spesialis penyakit dalam nih harus tahu gitu kan. Terus juga yang terakhir ada juga kepemimpinan atau leadership, kepemimpinan dan profesionalisme. Oke. Profesi spesialis penyakit dalam di Indonesia. Wah, gimana nih di Indonesia, kayak gimana ya? Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI merupakan salah satu perhimpunan profesi yang tertua di Indonesia. Perhimpunan ini lahir pada 16 November 1957 di Jakarta. Dalam perkembangan keprofesian, PAPDI berusaha secara aktif untuk mengembangkan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Semangat tersebut dapat berupa pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, serta pemikiran-pemikiran untuk dapat mewujudkan layanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. PAPDI bersama perhimpunan profesi lain berusaha juga untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan Indonesia. Berarti memang di sini ada suatu organisasi khusus ya, perhimpunan khusus untuk yang spesialis penyakit dalam, yaitu PAPDI. Karena kan emang setiap spesialis ada aja ya, ada Perdoski atau ada Pogi gitu ya, kalau misalnya buat spesialis penyakit dalam PAPDI. Nah, dalam mewujudkan layanan kesehatan yang dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia, PAPDI menerapkan nilai-nilai yang dianut dan berlaku dalam pengembangan ilmu penyakit dalam. Ini berarti PAPDI menerapkan layanan yang bersifat komprehensif dengan pendekatan holistik serta merupakan layanan yang berkesinambungan. Ada kalanya seorang dokter spesialis penyakit dalam melayani pasiennya sejak pasien masih berusia muda sampai pasien tersebut berusia lanjut. Layanan yang lamanya puluhan tahun dan berkesinambungan. Dalam mengamati masalah kesehatan di Indonesia, PAPDI memandang perlunya ditumbuhkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pencegahan penyakit menular akan lebih murah dan lebih mudah dilaksanakan daripada terapi. Karena itu, meskipun sebagian besar waktu dokter spesialis penyakit dalam digunakan dalam penata laksanaan pasien secara individu, namun dokter spesialis penyakit dalam perlu menyediakan waktu cukup untuk pelayanan penyakit baik untuk individu maupun untuk masyarakat luas. Pemahaman mengenai latar belakang sosial pasien memungkinkan seorang dokter spesialis penyakit dalam untuk memilih tindakan diagnostik dan terapi yang sesuai dengan kemampuan pasien dan keluarga. Dalam berbagai kesempatan kuliah, Prof. Dr. Supartondo, salah
spesialis penyakit dalam senior di Jakarta mengungkapkan layanan kesehatan yang diberikan tanpa mempertimbangkan cost effectiveness merupakan layanan yang kurang etis. Intinya sih di Indonesia tadi tuh udah diadakan suatu perhimpunan, yaitu PAPDI. PAPDI itu perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam. Indonesia atau PAPDI. Wih, gimana ya kalau nanti kita jadi anggota PAPDI? Hihi. Oke, semoga ya kita bisa kerja keras buat nanti ya deh, masa depan, for the future. Lanjutin ya, dikit lagi. Masa depan spesialis penyakit dalam. Di tingkat global dewasa ini, tumbuh kesadaran untuk menggalakkan kembali layanan yang komprehensif dan pendekatan holistik. Intinya sih dari tadi ya, selalu dikatakan bahwa layanan yang komprehensif dan pendekatan holistik. Pengalaman Amerika Serikat yang menghabiskan dana amat banyak dalam memberikan layanan kesehatannya ternyata menghasilkan indikator layanan kesehatannya. Loh, kok bodoh ya? Ini keulang. Coba ulang baca lagi ya. Pengalaman Amerika Serikat yang menghabiskan dana amat banyak dalam memberikan layanan kesehatannya ternyata menghasilkan indikator kesehatan masyarakat yang lebih buruk daripada Jepang dan Swedia. Jadi kalau misalnya dananya lebih banyak buat pelayanan kesehatan, malah jadi indikator kesehatannya jadi nurun. Kenapa sih? Sehingga menyadarkan para pakar kesehatan di sana bahwa layanan terkotak harus dikembalikan pada layanan komprehensif. Oke, spesialisasi penyakit dalam yang semula dianggap berada pada masa redup sekarang menjadi bersinar kembali karena nilai yang dianut oleh spesialis penyakit dalam jika diamalkan dengan baik akan mendukung layanan yang lebih manusiawi, lebih hemat, dan lebih tepat guna. Slamet Sujono mengemukakan perlunya reorientasi layanan kesehatan di Indonesia agar Indonesia tidak mengulangi kembali pengalaman Amerika Serikat. Karena mungkin terkotak-kotak gitu ya. Kalau misalnya terkotak-kotak, misalnya ya udah ke telinga atau ke mata gitu ya. Apa gimana? Ya sih intinya jangan terkotak-kotak deh, harus komprehensif aja gitu. Biar sekali langsung obatin. Kalau misalnya beda-beda jantung, paru, kayak gitu dibedain. Padahal misalnya bisa sama orang yang sama, malah jadi ini ya, cost effectiveness-nya tadi jadi kurang gitu. Aku sih mikirnya kayak sana ya. Lanjut, persyaratan menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Persyaratannya guys, Indonesia membutuhkan banyak dokter spesialis penyakit dalam nih. Dokter spesialis penyakit dalam berperan penting dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Oke, mahasiswa kedokteran yang senang mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang menonjol dalam keterampilan kognitif bersedia menjadi sahabat pasien yang mau menyediakan waktu untuk penyuluhan serta bersedia melakukan layanan yang komprehensif, bersifat holistik dan berkesinambungan serta mampu mengkoordinasikan layanan kesehatan untuk pasiennya. Merupakan calon spesialis penyakit dalam yang baik. Bersama dengan profesi lain, dokter spesialis penyakit dalam mudah-mudahan akan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat dan mencapai taraf kesehatan yang baik. Untuk itu, Indonesia memerlukan banyak dokter spesialis penyakit dalam. Ya, itulah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah beres guys. Jadi intinya yang gue bisa dapat sih, kalau dulu emang ada percabangan gitu kayak bedah medis, terus medis jadi penyakit dalam sama kesehatan anak gitu, dan memang percabangan ini yang buat terkotak-kotak. Tapi karena percabangan itu tadi selain kita jadi kurang memanusiakan manusia, jadi mengurangi cost effectiveness, mengurangi
jadi lebih boros ya, kayak di Amerika Serikat gitu katanya. Jadi malah tidak terlalu menambah tidak menambah indikator kesehatan gitu ya, malah cuma mahal doang gitu kan. Terus jadi internalis itu ada nilai spesialistik, rasa tanggung jawabnya pada pasien jadi lebih harus dalam pelayanan harus komprehensif dari awal sampai akhir, seperti penyuluhan, pencegahan, diagnosis, terapi, rehabilitasi, terus dengan pendekatan yang holistik, jadi segi fisik, psikologik, sosial, dan harus berkesinambungan sih ya tadi, holistik dan berkesinambungan. Tanggap dengan persoalan kesehatan di masyarakat, kepemimpinan, harus ada nilai kepemimpinan dan profesionalisme juga. Dan untuk penyakit dalam ini, dia terdapat perhimpunannya yang sudah sangat bagus sekali, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, itu PAPDI. Ya mungkin sekian guys, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya banyak yang kurangnya. Semoga dengan kita mengetahui ini jadi semangat sih gitu ya, semangat buat aku, semangat buat kalian juga. Jadi ini loh kayak syarat-syaratnya gitu deh, nilai-nilai spesialis penyakit dalam dibandingkan yang lain kayak gitu. Ternyata kayak kita harus secara komprehensif, berkesinambungan gitu, tanggap di masyarakat kayak gitu ya. Kita harus memanusiakan manusia. Semangat pokoknya buat kita. Next.